Ini kan baru panen ini, semakin banyak panennya ini. Setiap hari bertambah. Jadi kan kalau cabai itu nggak mungkin dari 10 kilo langsung dapat 100 kilo, nggak begitu. Kita petik sekarang 10 kilonya, petik 4-5 hari lagi 15 gitu. Sementara itu pemirsa, harga cabai di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur terpantau mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Penurunan terjadi pada sejumlah jenis cabai seiring bertambahnya pasokan dari petani dan musim panen yang mulai berlangsung. Memasuki sepekan Ramadan, harga komoditas cabai di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur turun dari harga sebelumnya. Cabai rawit merah turun dari sekitar Rp90.000 per kilogram menjadi Rp70.000 per kilogram. Harga cabai merah keriting juga turun dari Rp33.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Penurunan lebih signifikan terjadi pada cabai rawit hijau yang turun dari Rp65.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. So ini kan baru panen ini, semakin banyak panennya ini. Setiap hari bertambah. Jadi kan kalau cabai itu nggak mungkin dari 10 kilo langsung dapat 100 kilo, nggak begitu. Kita petik sekarang 10 kilonya, petik 4-5 hari lagi 15 gitu. Satu petikan itu maksud saya. Jadi tambah terus gitu. Tapi nggak sekaligus. Menurut pedagang, penurunan harga terjadi karena pasokan cabai dari daerah produksi terus bertambah seiring masa panen sehingga stok di pasar melimpah. Pedagang memperkirakan harga cabai akan terus menurun seiring bertambahnya hasil panen dan stabilnya pasokan di pasar. Penurunan harga cabai ini diakui memberikan keuntungan bagi para pedagang dan konsumen. Meski demikian, harga cabai diharapkan tetap stabil agar tidak merugikan petani maupun pembeli. Jakarta, Jessica Winoto, Aris Setiawan, IDX Channel. Emiten makanan PT Central Food Indonesia Tbk membidik pertumbuhan penjualan sekitar 25% pada 2026. Target ini ditetapkan seiring upaya perusahaan meningkatkan kinerja dan memperluas pasar di tengah persaingan industri makanan. Emiten makanan PT Central Food Indonesia Tbk membidik pertumbuhan penjualan sekitar 25% pada 2026. Central Food menargetkan penjualan mencapai sekitar Rp119 miliar pada 2026. Angka ini naik dari realisasi penjualan 2025 yang tercatat Rp95,26 miliar. Pertumbuhan penjualan dibidik melalui optimalisasi kinerja anak usaha dan penguatan distribusi. Langkah ini diharapkan menjadi motor utama peningkatan penjualan perseroan tahun ini. Manajemen menilai target pertumbuhan 25% masih realistis, seiring upaya peningkatan penjualan dan perbaikan kinerja bisnis secara keseluruhan. Periode Ramadan dan Lebaran diperkirakan menjadi salah satu faktor pendorong penjualan, terutama pada awal tahun. Momen konsumsi tinggi dinilai berpotensi meningkatkan kinerja perusahaan. Perusahaan terus memperkuat strategi penjualan dan jaringan distribusi agar dapat menangkap permintaan pasar dan menjaga pertumbuhan di tengah kompetisi industri makanan. Target penjualan yang lebih tinggi menunjukkan langkah ekspansi Central Food Indonesia di 2026. Dengan strategi distribusi dan momen konsumsi yang kuat, perusahaan berupaya menjaga pertumbuhan dan memperbaiki kinerja bisnis di tahun berjalan. Berbagai sumber IDX Channel. Emiten retail PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau Alfamart berkolaborasi dengan Layar Digi untuk menghadirkan konsep bioskop mini atau mikrosinema di ribuan gerainya. Langkah strategis ini bertujuan untuk memperluas akses hiburan layar lebar bagi masyarakat di daerah yang selama ini belum terjangkau oleh infrastruktur bioskop konvensional. Alfamart resmi mendatangani nota kesepahaman dengan Layar Digi untuk memanfaatkan jaringan tokonya yang tersebar luas di seluruh Indonesia sebagai lokasi bioskop mini. Inisiatif ini muncul menyusul data yang menunjukkan bahwa baru sekitar 21,7% masyarakat Indonesia memiliki akses langsung ke bioskop. Melalui kolaborasi ini, area lantai 2 gerai Alfamart akan ditransformasikan menjadi ruang menonton yang inklusif sekaligus menjadi pusat interaksi komunitas bagi keluarga Indonesia. Sebagai tahap awal proyek percontohan atau pilot project akan dilaksanakan di gerai Alfamart Agricola, Gading Serpong pada Maret 2026 mendatang. Presiden Direktur Alfamart Hans Prawira menyatakan bahwa kehadiran mikrosinema ini sejalan dengan visi perseroan untuk menjadi toko komunitas yang melampaui sekedar tempat belanja kebutuhan harian.
Kedepan ekspansi bioskop mini ini targetkan mampu menjangkau hingga 50 kota di seluruh Indonesia untuk menjembatani kesenjangan akses hiburan. Selain sebagai sarana hiburan, CEO Layar Digi, Victor Timothy, menekankan bahwa platform ini juga berfungsi sebagai media pembelajaran interaktif bagi komunitas pendidikan. Adapun kehadiran microcinema di Alfamart diharapkan mampu memperkuat ekosistem kreatif dengan memberikan ruang baru bagi sinias lokal untuk mendistribusikan karya mereka secara lebih luas. Dengan dukungan Rahayu Saraswati sebagai Presiden Komisaris, Layar DJ optimis konsep hiburan mikro ini dapat diterima dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat. Berbagai sumber, ID Action. Emiten produsen cetakan sarung tangan PT Mark Dynamics Indonesia Tbk optimistis menjaga kinerja pada 2026. Meski dibayangi tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, target bisnis dinilai masih berada di jalur yang telah ditetapkan. Emiten produsen cetakan sarung tangan PT Mark Dynamics Indonesia Tbk optimisme menjaga kinerja pada tahun 2026. Manajemen menyebut target kinerja tahun 2026 masih sejalan dengan rencana perusahaan. Meski paruh awal tahun dibayangi perang tarif dan ketidakpastian global, karakter bisnis yang defensif dan visibilitas pesanan yang kuat menjadi faktor utama menjaga stabilitas kinerja. Hal ini membuat perusahaan lebih tahan terhadap gejolak ekonomi global. Sebagai produsen cetakan sarung tangan, permintaan produk dinilai masih terjaga karena kebutuhan sektor kesehatan bersifat non-siklikal, sehingga tidak terlalu dipengaruhi perubahan siklus ekonomi. Perusahaan terus menekankan manajemen risiko, disiplin operasional, dan diversifikasi pelanggan. Langkah ini untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas bisnis. Posisi sebagai pemain ekspor dan adanya kontrak pesanan yang kuat memberikan visibilitas kinerja ke depan, sekaligus menjaga kepercayaan pasar dan investor. Optimisme Mark menunjukkan fondasi bisnis perusahaan masih kuat di tengah ketidakpastian global. Dengan model bisnis defensif pesanan yang terjaga dan manajemen risiko yang ketat, perusahaan berupaya menjaga kinerja dan memanfaatkan peluang pertumbuhan di tahun 2026. Bagi sumber, ID Action. Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Syahril, menegaskan kemitraan dengan Fund Manager Global difokuskan pada sektor-sektor berdampak tinggi dan memiliki pertumbuhan jangka panjang seperti sektor energi dan hingga real estate. Pandu menilai sektor tersebut memiliki relevansi strategis bagi agenda hilirisasi, industrialisasi, serta penguatan daya saing ekonomi. Chief Investment Officer Danantara Indonesia Pandu Syahril mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan penegasan terkait jaminan kepastian hukum bagi para calon investor global. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat bertemu dengan 12 petinggi perusahaan besar global di Washington DC, Amerika Serikat. Menurut Pandu, kemitraan dengan Fund Manager Global difokuskan pada sektor-sektor berdampak tinggi dan memiliki pertumbuhan jangka panjang. Sektor energi, infrastruktur, real estate, asuransi, private equity, media, dan hiburan, serta infrastruktur digital menjadi fokus utama investasi Danantara. Pandu menilai sektor-sektor tersebut memiliki relevansi strategis bagi agenda hilirisasi, industrialisasi, serta penguatan daya saing ekonomi Indonesia. Tambahan interest dari para investor-investor ini untuk berinvestasi dan berkolaborasi di dalam Indonesia dan juga di luar Indonesia. Jadi sektor-sektornya tadi ada renewable energy, infrastruktur, mereka banyak fokus pada infrastruktur, energi transisi, dan juga tadi dari sisi entrepreneurship teknologi, salah satunya adalah salah satu investor terbesar di OpenAI. Nah, mereka bilang bagaimana bisa penggunaan OpenAI juga kepada sektor SOE kita untuk meningkatkan efisiensi. Menurut Pandu, sejumlah investor mempertimbangkan membuka kantor perwakilan Indonesia sebagai bentuk komitmen jangka panjang. Tim Liputan, IDX Channel.